Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Afia, NPM 2021311023. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu fungsi pengawasan. Dosen pengampu Ibu Tina Yuli Fatmawati, SKM MKes. Pada poin pertama, saya akan menjelaskan tentang pengawasan menurut para ahli. Menurut Sosner dan Walcott 1992, pengawasan adalah para manajer berusaha untuk meyakinkan bahwa organisasi bergerak dalam arah atau jalur tujuan. Apabila salah satu bagian dalam organisasi menuju arah yang salah, para manajer berusaha untuk mencari sebabnya dan kemudian mengarahkan kembali ke jalur tujuan yang benar. Poin kedua, faktor-faktor pengawasan dalam organisasi. Ada berbagai faktor yang membuat pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi. Menurut Siswanto 2009 adalah 1. Perubahan lingkungan organisasi, 2. Peningkatan kompleksitas organisasi, 3. Kesalahan-kesalahan, 4. Kebutuhan manajer untuk mengendalikan wewenang. Poin ketiga, fungsi pengawasan. 1. Untuk menilai apakah pengendalian manajemen telah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif. 2. Untuk menilai apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan tepat. 3. Untuk menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijakan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya. 4. Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien. Poin selanjutnya, tujuan fungsi pengawasan, yaitu 1. Adaptasi lingkungan. Tujuan yang pertama adalah agar perusahaan dapat terus beradaptasi dengan perusahaan yang terjadi di lingkungan perusahaan, baik lingkungan yang bersifat internal maupun lingkungan eksternal. Kedua, meminimumkan kegagalan. Tujuan kedua dari fungsi pengawasan ini yaitu meminimumkan kegagalan ketika perusahaan melakukan kegiatan produksi. Misalnya, perusahaan berhadap agar kegagalan seminimal mungkin. 3. Meminimumkan biaya. Tujuan ketiga dari fungsi pengawasan adalah untuk meminimumkan biaya. Sebagaimana contoh yang telah dikemukakan di atas, ketika perusahaan mengalami kegagalan sebanyak 1000 unit, maka akan berpemborosan biaya sebanyak 1000 unit yang tidak memberikan keuntungan bagi perusahaan. 4. Adaptasi kompleksitas organisasi. Tujuan terakhir ini adalah agar berusaha dapat mengadaptasi berbagai kegiatan organisasi yang kompleksitas tersebut, dari mulai pengolahan terhadap produk, tenaga kerja, hingga berbagai produser yang terkait dengan manajemen organisasi. Poin selanjutnya, sifat pengawasan. Yang pertama, pengawasan preventif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dimulainya suatu kegiatan atau sebelum terjadinya pengeluaran keuangan. Tujuan pengawasan ini adalah 1. Mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari dasar yang telah ditentukan. 2. Membiarkan pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan secara efisien dan efektif. 3. Menentukan kewenangan dan tanggung jawab sebagai investasi sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan. Yang B. Pengawasan detektif. Pengawasan detektif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban bendaharawan. Berdasarkan cara melakukan pengawasan detektif dibedakan menjadi 2, yaitu pengawasan dari jauh. Pengawasan dilakukan dengan cara meneliti laporan bertanggung jawab di bendaharawan beserta bukti-bukti pendukungnya. Yang kedua,
Pengawasan dari dekat. Pengawasan dilakukan di tempat diselenggaranya dengan kegiatan administrasi. Baiklah, cuma itu yang bisa saya sampaikan. Di sini saya juga mentendaterakan daftar pusaka dari jurnal yang saya dapatkan. Ada 3 dan bisa dibaca sendiri. Baiklah, saya akhiri dengan buat topik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.